Terima kasih pemirsa tvparlemen.com, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus tvparlemen.com dengan tema Rancangan Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air dengan narasumber kita, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Partai Golkar, Ibu Teti Kadibawono. Baik Ibu, kita lanjutkan kembali dialog kita. Ya, Ibu, bahwa sebenarnya ini kan tanah dan air merupakan bagian dari kekayaan alam dan dikuasai sepenuhnya oleh negara, tapi dipergunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat, seperti itu kan, terkait dalam tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bahwa sebelumnya sudah ada yang mengatur, jadi apakah undang-undang ini juga harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau bagaimana Ibu? Sebetulnya banyak sekali undang-undang yang dibatalkan oleh MK. Iya, baik. Sebelum tahun 2009 dan juga kemarin beberapa, karena masalahnya aturan itu harus merujuk pada Undang-Undang Dasar. Iya, baik. 45. Khususnya misalnya Undang-Undang Dasar pasal 33 ini sendiri, bahwa betul-betul kita harus lebih punya fokus kepada masyarakat, tidak lagi titik berat pada ekonomi, eksplorasi untuk ekonomi, misalnya seperti itu. Contoh saja kemarin kami juga mendapatkan bahwa undang-undang pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil itu pun dibatalkan oleh MK. Yang paling menonjol di situ seperti contohnya adalah tentang hak pengusahaan wilayah pesisir pantai. Iya, baik. Jadi memang tekanan di situ adalah betul-betul dieksplor untuk kebutuhan usaha, gitu, seperti itu. Iya. Nah ini pun juga harus kita jaga. Jadi kemarin pun juga di dalam Undang-Undang Pangan contohnya, kita juga sudah betul-betul sangat apik untuk lebih mementingkan fokus kepada budidaya lokal dan juga tidak terlalu menginginkan adanya impor. Tetapi pada kenyataan implementasi masih susah sekali ya. Nah, jadi ini pun juga sama seperti misalnya Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air, bahwa nanti mereka akan masuk pada wilayah tanah di kawasan budidaya. Kita bicara tentang bagaimana sebuah lahan persawahan itu sendiri tetap sehat, karena masyarakat kita ini masih sangat menganut pupuk yang pupuk dari kimia yang sangat tinggi. Dan ternyata waktu kami tanyakan mengapa pupuk organik itu tidak kalian pakai, sementara mereka mampu untuk membuat pupuk organik sendiri. Rupanya sudah jenuh dengan pupuk kimia, sehingga pupuk organik itu volumenya harus besar untuk bisa mengimbangi. Nah ini yang harus dikonserv tanah-tanah ini, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti di Thailand tidak usah pakai pupuk kimia, mereka sudah sangat subur. Saya pernah sekolah di sana hampir 1 minggu waktu itu untuk mengerti mengenai bagaimana mengkonserv tanah sebetulnya. Jadi misalnya di tambak-tambak di perikanan itu pun juga kalau kita lihat seringkali sudah mulai stres, ikan-ikan itu stres dan juga mengecil bentuknya. Nah itu karena kejenuhan daripada kandungan air itu sendiri. Mungkin sudah banyak racun dan sebagainya. Jadi hal-hal ini sebetulnya harusnya kalau disampaikan sebagai konservasi tanah ke arah situ. Jadi teknologinya seperti apa, nah itulah yang harus menjadi salah satu klausul, salah satu bab di dalam undang-undang yang saya pikir lebih cocoknya undang-undang konservasi lahan. Tapi ini belum ada komitmen apapun. Fraksi pun kami belum berdiskusi lebih banyak. Kami baru menangkap dari statement dari para pakar. Baik, jadi RUU KTA ini mencakup banyak hal Ibu ya, seperti itu. Dapat dijelaskan sasaran utamanya sebenarnya apa Ibu? Sasaran utama kita memiliki produksi yang sangat sehat, baik itu di lingkup kehutanan misalnya, kemudian juga hara tanahnya itu sendiri, itu kan hara tanah yang justru dibutuhkan untuk semua kalangan pertanian, mau dia padi, mau juga hortikultura, maupun juga perikanan, tambak dan sebagainya. Jadi hal-hal ini yang sebetulnya permasalahan yang saya sangat cita-citakan waktu masih di Jawa Barat, adanya konservasi tanah itu sudah lama saya dengar, tetapi belum pernah muncul. Nah sekarang saya ketemu, tapi kok isinya beda gitu kan? Ini yang mungkin secara perlahan mungkin kita akan terus membaca dan mempelajari agar apa yang menjadi cita-cita daripada konservasi tanah atau lahan itu tadi bisa tertuang dan bisa diimplementasikan dan bisa berdampak positif untuk masyarakat kita pada umumnya. Baik, dalam pembahasan RUU KTA ini, Ibu pernah melakukan kunjungan kemana Ibu, Komisi 4 ini?
Seperti itu. Kemarin kami dibagi tugas untuk mengadakan diskusi atau fokus group discussion itu, kebetulan saya kebagian ke ITB. ITB ya? Ya, di situ ahli-ahlinya konservasi keren-keren dan ada salah satu pakar mengatakan, aduh saya geram membaca RUU ini. Nah ini kan pertanda ya, bahkan ya para pakar itu sendiri punya harapan. Jadi kami juga memintakan agar kami bisa berkomunikasi lewat email atau ke apa, dan kami juga akan tetap mendapatkan pengawalan lah kira-kira. Dan teman-teman lain juga kemarin berangkat kepada universitas yang lain, saya lupa ya apakah mereka ke Riau atau ke Semarang kalau tidak salah. Baik Ibu Teti, berarti masih ada harapan dari RUKTA ini ya. Nanti kita akan bahas mengenai harapan-harapannya Ibu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus TV Parlemen.com.